Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Melanjutkan pembacaan kita pada At-Tafsir Al-Muharrar lil Qur'anil Karim, masih di Tafsirul Ayati, pembahasan tafsir per ayat untuk ayat 1 hingga ayat keempat surah Ali Imran sampai kita ke ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق أي أنزل الله القرآن عليك, yakni Allah menurunkan Al-Quran atas engkau, ya Muhammadu, wahai Muhammad, mushtamilan alal haqqi wassidqi, yang keseluruhannya berisi al-haq dan as-sidqi. Dalam bahasa Indonesia kedua-duanya dapat kita padankan dengan kebenaran. Wa aidan fanuzuluhu haqqun la syakka fihi, dan juga peristiwa turunnya Al-Quran adalah sesuatu yang haq, sesuatu yang benar, la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya. Fahuwa munazzalun min indillahi ta'ala, maka Al-Quran adalah sesuatu yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Kita lihat di catatan kakinya, tafsir ini dapat kita rujuk ke tafsir Ibnu Jarir, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian di At-Tafsir Al-Wasit dari Al-Wahidi. Ditambahkan pula di catatan kaki, wal kitabu huna al-Qur'anu bittifaqi al-mufassirin, bahwa yang dimaksud dengan al-kitab dalam ayat ini, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, adalah Al-Qur'an menurut kesepakatan para mufassirin. Yunzaru aidan, dapat juga dilihat di tafsir Abi Hayyan. Al-ba'u fi qawlihi bil haqqi, huruf ba pada ayat ini, bil haqqi, yajuzu an takuna bima'na annahu mutalabisun bil haqqi, dapat menunjukkan makna bahwa Al-Quran terbungkus dengan al-haqq, ay mustamilun alal haqqi, yakni keseluruhannya berisi al-haqq, berisi kebenaran. Catatan kakinya masih ada sambungan, fahuwa nazilun bihaqqin la bil batil, maka Al-Quran turun dengan sesuatu yang haqq, bukan turun dengan sesuatu yang batil. Ya, nazilun ini adalah bentuk ism fa'il dari nazala, subjek dari nazala, dan batilun adalah bentuk ism fa'il, subjek dari batala. Wa yahtamilu an takuna muta'alliqatan bitanzili, dan membawa makna yang berkaitan dengan at-tanzil. At-tanzil adalah proses turunnya Al-Quran, yakni annahu nuzulun haqqun laisa bibatilin, bahwa Al-Quran itu turun bersama dengan yang haq, bukan bersama dengan yang batil. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan tidaklah Al-Quran itu turun bersama para syaitan, atau tidaklah Al-Quran itu dibawa turun oleh para syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidaklah mereka, para syaitan itu, pantas untuk membawa Al-Quran, dan
tidaklah pula mereka akan mampu membawa turun Al-Quran. Jadi ayat ini penegasan bahwa Al-Quran itu tidaklah turun dengan sesuatu yang batil. Wa ba'du, dan sebelumnya ada ayat yang berbunyi, yakni di ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini diturunkan oleh Rabb semesta alam. Di ayat 193, nazala bihir ruhul amin. Dan dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran turun dengan yang hak, bukan dengan yang batil. Wal ma'nayani sahihani la yatanafayani. Dan kedua makna ini adalah makna yang benar. Jadi makna bil haqq, huruf ba dalam ayat tersebut tadi punya dua makna. Yang pertama, mustamilun alal haqqi, bahwa Al-Quran itu keseluruhan isinya adalah al-haq, kebenaran. Dan makna yang kedua, Al-Quran ini turun bersama yang haq, yaitu Jibril alaihissalam, bukan dengan yang batil, yaitu para syaitan. Kedua makna ini benar adanya. La yatanafayani, tidak saling menghapuskan, tidak saling bertolak belakang. Wal qa'idatu, kaidahnya adalah annan nassa idza dalla ala ma'nayaini sahihaini la yatanafayani. Bahwa jika sebuah nas menunjukkan dua makna yang benar, maka kedua-duanya tidak saling bertentangan. Humila alaihima jami'an. Kedua makna tersebut tercakup dalam nas tersebut secara keseluruhan. Yunzaru, dapat kita lihat di tafsir Ibnu Utsaimin untuk surah Ali Imran. Potongan berikutnya adalah musaddiqan lima baina yadayhi, ay musaddiqan lil kutubis sabiqatil munazzalati qablihi minallahi ala anbiya'ihi wa rusulihi, yakni sebagai pembenar bagi kitab-kitab yang ada sebelumnya, yang turun sebelumnya dari Allah Ta'ala kepada para nabinya dan para rasulnya. Wa dzalika imma bi'tibarin annaha akhbarat bihi fakana nuzuluhu musaddiqan laha. Yang demikian itu, maksudnya membenarkan itu, bisa dipandang dari sisi bahwa kitab-kitab sebelumnya tersebut telah mengabarkan tentang akan turunnya Al-Quran. Makanya nuzuluhu musaddiqan laha, maka turunnya Al-Quran itu membenarkan kabar tersebut. Wa imma bi'tibarin annahu hakimun 'alaiha bisidqi, atau bisa juga membenarkan itu dalam hal bahwa Al-Quran menjadi hakim atau menjadi penegas, menjadi pemutus atas kitab-kitab sebelumnya terkait kebenaran kitab-kitab itu. Penjelasan ini dapat kita baca sebagaimana disebutkan di catatan kaki pada tafsir Ibnu Jarir, kemudian tafsir Ibnu Katsir, lalu di tafsir Al-Wasit dari Al-Wahidi. Dan di sini dikatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat Mujahid, Qatadah, dan Ar-Rabi' Ibnu Anas. Ini dapat dibaca di tafsir Ibnu Abi Hatim terkait makna musaddiqan. Sementara dua pandangan terkait musaddiqan tadi itu dapat kita rujuk ke tafsir Ibnu Utsaimin untuk surah Ali Imran. Bagian berikutnya dari ayat ketiga surah Ali Imran dan awal ayat keempat surah Ali Imran, wa anzalat taurata wal injila min qablu, ay
anzalat Taurata ala Musa alaihi salam, yakni telah diturunkan Taurat atas Musa alaihi salam, wal Injila ala Isa alaihi salam, dan Injil atas Isa alaihi salam, min qabli hadzal Qur'an alladzi nazzalahu alaika, sebelum Quran yang diturunkan ini kepada engkau wahai Muhammad. Penjelasan ini dapat kita rujuk ke kitab tafsir Ibnu Jarir, kemudian tafsir Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan di catatan kaki. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sesi ke-10 pembacaan kitab kita. Insyaallah bagian berikutnya akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.